الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran Quran surat Al-Baqarah. Kali ini mulai dari ayat yang ke-102. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wattaba'u, dan mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kufur, akan tetapi setan-setan itulah yang kufur kepada Allah. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kedua malaikat itu sesungguhnya tidaklah mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun sampai keduanya mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan, fitnah. Fala takfur, maka jangan sekali-kali kamu kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Namun mereka tetap mempelajari ilmu sihir dari keduanya. Mempelajari sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya tukang-tukang sihir itu tidaklah mampu memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah.
Orang-orang yang belajar ilmu sihir, sesungguhnya mereka belajar sesuatu yang bisa memudaratkan mereka dan sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka orang-orang Yahudi telah mengetahui bahwa mereka telah menukar kitab Allah dengan sesuatu yang tidak ada nilainya di akhirat, yaitu ilmu sihir. Dan sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan, di mana mereka menjual dirinya dengan sihir. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Ini isi dari ayat yang ke-102 surat Al-Baqarah. Adapun tafsirannya, qala wattaba'al yahudu ma tuhaddithu asy-syayatin bihi as-sahrata ala ahdi mulki Sulaiman bin Daud. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi selalu mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan-setan kepada tukang sihir. Ini terjadi sejak masa kerajaan Sulaiman bin Daud. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang sudah lama ada, bukan ilmu yang baru. Sejak zaman kerajaan Nabi Sulaiman, ilmu itu sudah ada. Setanlah yang menyebarkannya. Wa ma kafara Sulaiman wa ma ta'allama as-sihra. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak kafir. Dan Sulaiman tidak pernah mengajarkan ilmu sihir. Ini memberikan faidah kepada kita bahwa belajar ilmu sihir hukumnya kufur. Dan mengajarkan ilmu sihir juga kufur. Karena tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu sihir melainkan syaratnya dia harus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kufur kepada Allah, maka tidak akan berhasil belajar ilmu sihirnya. Kufur adalah syarat utama dalam kesuksesan seseorang mempelajari ilmu sihir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini bahwa Sulaiman tidaklah kufur, tidak mempelajari ilmu sihir. Dan Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatin humul ladzina kafaru billah hina 'allamu an-nasa as-sihra. Akan tetapi setan-setanlah mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini sebagai dalil juga bagi kita bahwa ilmu sihir adalah nyata ada. Bukan berita tanpa bukti, tapi betul-betul nyata, ya, ada. Qala walakinna asy-syayatin humul ladzina kafaru billahi hina 'allamu an-nasa as-sihra ifsadan lidinihim. Setan sengaja mengajarkan ilmu sihir kepada manusia dalam rangka ifsadan lidinihim, merusak agama mereka. Ya. Kalau orang yang belajar ilmu sihir itu harus jauh dari agama. Ya. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بأرض بابيل في العراق امتحانا وابتلاء من الله لعباده. Demikian juga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi mereka selalu mengikuti ilmu sihir. Mereka lah orang-orang yang pertama kali mempelajari ilmu sihir, orang-orang Yahudi. Ya. Mempelajari ilmu sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut di negeri Babil, Babilonia, fil Iraq, yang terletak di negara Irak. Imtihanan wabtilaan minallah li'ibadihi. Dua malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai apa? Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa ma yu'allimu al-malakani min ahadin hatta yansahahu wa yuhadhdhirahu man ta'allama min ta'allumi as-sihr wa yaqula lahu la takfur bi ta'allumi as-sihri wa ta'ati asy-syayatin. Perlu diketahui bahwa dua malaikat itu tidaklah mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun sampai keduanya menasihati terlebih dahulu. Menasehati orang yang mau belajar ilmu sihir, memperingatkan kepada orang yang belajar ilmu sihir. Ya. Keduanya mengatakan, la takfur, kamu jangan kufur
dengan mempelajari ilmu sihir dan mentaati setan. Ya. Fayata'allamun nasu minal malakaini ma yuhdithuna bihil karahiyyah bainaz zawjain hatta yatafarraqa. Namun yang terjadi kenyataannya adalah tidak sedikit pada saat itu manusia yang mempelajari dari dua malaikat itu ilmu sihir. Di antaranya adalah sesuatu yang bisa menciptakan kebencian antara pasangan suami dan istri. Ya. Hatta yatafarraqah, hingga akhirnya keduanya pisah. Ya. Hingga akhirnya keduanya pisah. Ada sihir mahabbah. Kalau sihir mahabbah berarti kebalikannya. Sihir mahabbah itu adalah sihir yang bisa menciptakan adanya kasih sayang dan kecintaan yang luar biasa. Ya. Antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ada sihir al-bughd, sihir kebencian. Ya. Dan macam-macam jenis dan bentuk ilmu sihir. Terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ya. Ilmu sihir macam-macam. Dan media yang digunakan pun bermacam-macam. Ya. Namun satu hal yang selalu sama, yaitu bahwa efek dari ilmu sihir ini tidak kelihatan. Dia baru ketahuan ketika sudah terjadi. Oh, ini kena sihir. Sebelum itu tidak nampak. Ya, oleh karena itu para ulama rahimahumullah mereka mengatakan bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang khafiya walatufa sababuhu. Yang reaksinya itu betul-betul tersembunyi dan halus. Ya. Tidak kelihatan. Sekali lagi baru ketahuan ketika sudah terjadi. Ya, menimpa seseorang. Nah. Dan para ulama juga menjelaskan kepada kita di antara pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati seseorang yang terkena sihir adalah memakan kurma ajwa, 7 butir pagi dan sore. Kemudian juga daun bidara, 7 lembar daun bidara ditumbuk, ya, ditumbuk campur air. Sebagiannya diminum, sebagiannya dimandikan. Ya. Nah, kemudian diberi ruqyah syar'i. Wala yastati'u as-sahrata an yadurru bihi ahadan illa biiznillah wa qada'ihi. Di ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya tukang sihir itu tidaklah punya kemampuan untuk membahayakan seorang pun. Bila ada orang yang terkena sihir, maka itu sesungguhnya bukan karena kekuatan sihir, akan tetapi karena apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'ihi, dan ketetapannya. Secara zatnya ilmu sihir tidak memiliki kemampuan untuk membahayakan siapapun. Ya. Bila ada orang yang terkena ilmu sihir, maka itu semata-mata atas ketentuan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berusaha disihir tetapi tidak mempan. Karena Allah tidak mengizinkannya. Allah tidak menakdirkannya. Dan sebaliknya, ada orang yang mungkin nampak soleh, ya, nampak baik, tetapi terkena sihir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah terkena sihir dan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya. Nah, qala wa ma yata'allamu as-saharata illa syarran yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Kemudian tidak ada yang belajar ilmu sihir melainkan ia sedang mempelajari kejelekan yang akan membahayakannya dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. Qala wa qad naqalathu syayatinu ila al-yahud. Setan ini telah memindahkan ilmu sihir kepada orang-orang Yahudi. Di tengah-tengah kaum muslimin ilmu sihir tidak dikenal. Ya. Ilmu sihir tidak berasal dari kaum muslimin. Nah, fasya'a fihim hatta faddaluhu ala kitabillah. Karena setan-setan itu telah memindahkan ilmu sihir kepada orang-orang Yahudi, maka menyebarlah ilmu sihir itu di kalangan orang-orang Yahudi sampai ketenarannya mengalahkan kitabullah. Mengalahkan kitab Allah.
pada waktu itu. Ya, ilmu sihir sangat tenar, sangat terkenal. Bahkan kitab Allah Taurat itu nyaris tidak pernah didengar. Ya. Qala wa laqad 'alima al-yahudu anna man ikhtara as-sihra wa taraka al-haqq ma lahu fil akhirati min nasib fil khair. Dalam keadaan orang-orang Yahudi itu tahu bahwa siapa yang lebih memilih ilmu sihir daripada kebenaran, maka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Dalam keadaan tahu mereka melakukannya. Ya. Dalam keadaan mereka tahu artinya dalam keadaan mereka mengerti ilmunya. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah mereka tidak pernah mau mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Oleh karena itu di kalangan umat ini, orang-orang yang punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan itu selalu diidentikan dengan gaya Yahudi. Ya. Dengan gaya Yahudi. Di dalam Al-Quran mereka disebut kaum yang maghdub, dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena mereka melakukan kesesatan dalam keadaan punya ilmu. Bukan yang jahil. Beda dengan Nasoro. Nasoro dalam Al-Quran disebut kaum yang sesat. Karena mereka tersesat memang disebabkan karena kejahilan. Karena bodoh. Ya. Qala wa la bi'sa ma ba'u bihi anfusahum minas sihri wal kufri 'iwadan 'anil iman wa mutaba'atir rasul. Law kana lahum ilmun yathmurul 'amala bima wa'idhu bihi. Sungguh sangat jelek apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di mana mereka menjual dirinya dengan sihir, dengan kekufuran sebagai ganti dari keimanan dan mengikuti Rasul. Law kana lahum ilmun yathmurul 'amala bima wa'idhu bihi. Seandainya mereka memiliki ilmu yang membuahkan amal, tentu mereka tidak akan sampai melakukan hal seperti itu. Ya. Tetapi memang kenyataannya berapa banyak orang yang punya ilmu, namun tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkannya. Manusia dibagi 3 golongan. Ada yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ada yang tidak memiliki ilmu tapi semangat beramal. Ada yang memiliki ilmu dan punya kesemangatan beramal. Ya, yang paling baik adalah yang paling baik, berilmu dan beramal. Nah, selanjutnya ayat yang ke-103. Qala walau annahum amanu wattaqau lamathubatu min 'indillah khairul law kanu ya'lamun. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, tentu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala di sisinya berupa kebaikan. Law kanu ya'lamun, andai mereka mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, qala walau annal yahuda amanu wa khafullah. Allah menjelaskan bahwa kalau seandainya orang-orang Yahudi itu beriman, ya, wa khafullah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ayqanu anna thawaballah khairun minas sihri. Tentu mereka akan yakin bahwa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih baik daripada sihir. Wa mimma iktasabuhu, dan dari segala hal yang telah mereka usahakan. Law kanu ya'lamuna ma yahsulu bil imani wat taqwa min ats-tsawabi wal jazaa ilman haqiqiyan la amanu. Seandainya mereka mengetahui dengan pengetahuan yang benar apa yang akan dihasilkan dari keimanan dan ketakwaan, yaitu berupa pahala, tentu mereka akan beriman. Ya. Cuma masalahnya mereka adalah orang-orang yang sedikit, ya, keyakinannya. Nah, tidak ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang selalu menginginkan sesuatu yang instan. Ya. Selalu tergesa-gesa. Nah, hingga akhirnya mereka celaka. Ya. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani
disebutkan al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Tergesa-gesa itu datang dari setan. Sedangkan at-ta'anni, selalu menampakkan sikap tenang, itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu kalau dihadapi dengan tergesa-gesa, maka hasilnya akan tidak sempurna. Ya. Tapi kalau dihadapi dengan ketenangan, maka akan membuahkan hasil yang baik. Nah. Berikutnya ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarlah. Walil kafirina 'adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir telah disiapkan azab yang pedih. Nah. Tafsiran dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lirrasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru secara khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an kalau ada seruan hai orang-orang yang beriman, maka setelahnya imma perintah, yang perintah itu wajib untuk dikerjakan, wa imma nahyun, atau larangan, yang larangan itu mesti ditinggalkan. Jadi setiap kita membaca awal ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaknya kita memasang pendengaran kita, menyiapkan pikiran kita. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu lirrasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Jangan sekali-kali kalian katakan kepada rasul kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata-kata yang berbunyi ra'ina. Ay ra'ina sam'aka. Ya. Perlihatkan pendengaranmu. Fafham anna wa afhamna. Fahamilah kami, niscaya engkau dapat memahamkan kami. Li'anna al-yahuda kanu yaquluna halin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengapa orang-orang yang beriman dilarang untuk mengucapkan kata-kata ra'ina, kata-kata yang mengandung pelecehan, ejekan, ya, adalah karena orang-orang Yahudi mereka biasa mengucapkan kata-kata ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk tidak menyerupai orang-orang Yahudi dalam hal apapun. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka akan dicap bagian dari kaum itu, sekecil apapun. Ya. Dalam hal apapun. Kita harus menyelisihi orang-orang Yahudi, ya. Dalam pakaian sekalipun. Dalam pakaian sekalipun. Ya. Karena sangat berbahaya. At-tasyabuhu fil dhahir, kata Syekhul Islam, tasyabuh dalam hal yang zahir akan menyebabkan adanya tasyabuh fil batin. Akan menyebabkan adanya tasyabuh dalam urusan apa? Batin. Maka jangan disepelekan. Ah, ini cuma pakaian. Yang terpenting itu isi hati. Kata siapa? Ya. Ah, ini kan cuma penampilan, yang terpenting itu agama. Justru penampilanmu itu sebagai gambaran daripada agamamu. Ya. Kalau kita berpenampilan yang seperti orang-orang kafir, ya, insya Allah nggak akan ada yang bilang kita orang soleh. Ya. Nah, celana sobek, tato, rambut merah, ya, ala apa itu pang ya. Oh, Masya Allah, telinga anting, hidung anting. Ari pas kebelet lompatnya ke kebun awi. Wah, bahaya ini. Dilihat KTP-nya, oh Muslim, Masya Allah. Ditanya kenapa kamu pakaian seperti ini?
Kamu muslim? Muslim. Kenapa berpakaian seperti ini? Selalu jawaban yang penting kan hati. Yang penting hati. Padahal ya, gambaran zahir itu ya menampakkan isi hati. Ya. Maka ingat selalu pernyataan Syekhul Islam, at-tasyabuhu fil zahir, tasyabuh dalam urusan lahir, zahir, menyebabkan adanya tasyabuh dalam urusan apa? Batin. Ya. Hatta nama sekalipun. Jangan menggunakan nama-nama orang kafir. Ya. Gunakanlah nama-nama orang Islam. Nama-nama para anbiya, nama-nama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Nama Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Jangan Alexander. Ya, aika itu nanti Alexander Sugiman. Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Nama yang bagus. Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama di sisi Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama-nama yang memiliki makna yang baik. Jangan cuman gaya. Ya. Sudah enggak level bagi kita gaya-gaya itu. Apalagi gaya yang mengadopsi dari orang-orang kafir. Itu terlalu rendahan. Ya. Terlalu rendahan. Kalau kita ingin menjadi mulia, coba contoh para sahabat. Jelas kemuliaannya karena mereka orang-orang mulia. Ya. Nah. Jadi di ayat ini, ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman mengucapkan kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah kalimat ra'ina. Yalwuna alsinatahum biha yaqsuduna sabbahu wa nisbatahu ila ra'unah. Mereka orang-orang Yahudi selalu mengucapkan kata ra'ina melalui lisan-lisannya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah untuk mencela dan menisbatkan Rasulullah kepada ra'unah, kebodohan. Ya. Wa qulu ayyuhal mu'minun badalan minha unzurna. Lalu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kaum mukminin untuk mengucapkan kata-kata unzurna sebagai ganti dari ra'ina. Unzurna ay unzur ilaina. Perhatikan kami, lihat kami, wa ta'ahadna, beri kami wasiat. Ya. Wa hiya tuaddi al-ma'na al-matlub. Wa hiya tuaddi al-ma'na al-matlub. Ini yang sesuai dengan makna yang diharapkan. Ya. Wasma'u ma yusla 'alaikum min kitabi rabbikum wafhamuhu. Dengarkan apa yang dibacakan kepada kalian dari kitab-kitab Rabb kalian, wafhamuhu, dan fahami. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, walil jahidina adzabun muwajji'un. Adzabun muwajji'un. Bagi orang-orang yang menentang sesungguhnya telah disiapkan azab yang muwajja', yang menyakitkan. Kalau dalam Al-Qur'an bahasanya azabun alim, azab yang pedih. Pedih itu artinya muwajja', menyakitkan. Selanjutnya ayat yang ke-105. Qala ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Ma yawaddu alladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, demikian juga kaum musyrikin, mereka itu tidak menginginkan adanya kebaikan yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan dengan rahmatnya memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya. Enggak ada urusan dengan ahlul kitab, tidak ada urusan dengan musyrikin, meskipun mereka tidak menyenangi kebaikan yang diturunkan oleh Allah untuk kita, Allah akan tetap menurunkan kebaikannya untuk kita. Ya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala pemilik keutamaan yang sangat besar. Nah. Tafsiran dari ayat ini, qala
ma yuhibbul kuffar min ahlil kitab wal musyrikin ay yunazzala 'alaikum adna khairin min rabbikum Qur'anan aw ilman. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu tidak suka bila Allah menurunkan kepada kaum mukminin kebaikan walaupun sedikit. Ya. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Ya. Qur'anan au ilman, baik berupa Quran ataupun ilmu. Ya. Au nasran au bisyaratan, atau berupa pertolongan atau bisyarah, kabar gembira. Pokoknya apapun yang mengandung kebaikan yang diturunkan oleh Allah untuk kita kaum mukminin, mereka tidak menyukainya. Ya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha min ibadihi bin nubuwwati war risalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, secara khusus atau mengkhususkan dengan rahmatnya memberikan kebaikan kepada hambanya yang dikehendakinya berupa an-nubuwah war risalah. Ya. Orang-orang Yahudi mereka iri, ahli kitab musyrikin mereka iri ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang rasul di tengah-tengah kaum mukminin, menurunkan kitab kepada mereka. Ya. Orang-orang Yahudi tidak suka, orang-orang Yahudi iri. Orang-orang Yahudi ingin agar mereka saja yang punya nabi dan punya apa? Kitab. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu dzul ihsan wal 'ata' al-katsir al-wasi'. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemilik kebaikan dan pemberian yang banyak lagi luas. Nah. Ayat yang ke-106. Qala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat apapun yang kami telah menasakhnya, menghapusnya, au nunsiha, atau kami telah menjadikan manusia lupa dengannya, na'ti bi khairin minha au mithliha, kami akan datangkan sebagai gantinya yang lebih baik dari ayat itu atau yang sama. Ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi. Bantahan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi itu menuduh Muhammad selalu merubah-rubah hukumnya. Muhammad menyuruh kepada para sahabatnya agar merubah-rubah perintah, merubah-rubah hukum. Ya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah naskh wal mansukh. Ayat yang menjadi penghapus, nasikh, dan ada ayat yang mansukh. Tidak ada yang punya kuasa untuk melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi bukan Muhammad. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala ma nubaddil min ayatin aw nuzilha minal qulub wal adhan na'ti bi anfa'ilakum minha aw na'ti bi mithliha fit taklifi wath thawab wa likullin hikmatun alam ta'lam ayyuhan nabi anta wa ummatuka annallaha qadirun la yu'jizuhu syai'un. Kata Allah di ayat ini, ya, ma nubaddilu min ayatin aw nuzilha minal qulubi wal adhan na'ti bi anfa lakum minha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau menghilangkannya dari hati-hati dan pikiran-pikiran, melainkan kami mendatangkan sesuatu yang lebih bermanfaat sebagai gantinya. Ya.
Au na'ti bimithliha, atau kami akan mendatangkan yang serupa dengannya dalam hal pahala. Walikullin hikmatun, dalam semua ini ada hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Ada ayat yang dihapus, ada ayat yang menghapus, ya. Ada nasikh wal mansukh, ya. Seperti ayat rojam, ya, yang secara teks sudah dihapus tetapi secara hukum tetap ada, ya. Atau ayat-ayat lainnya. Nah, dan itu semua, ya, hanya Allah yang melakukannya, karena Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yatakallam mata sya'a bima sya'a lam yazal mutakalliman. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam. Allah akan berbicara yatakallam sesuai dengan kehendaknya, kapanpun Allah berkehendak, berkenaan dengan apapun, ya. Sekali lagi, likullin hikmah, semua ada hikmah di balik nasikh wal mansukh. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan, alam ta'lam ayyuhan nabi, bukankah engkau tahu wahai nabi, engkau dan umatmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang yu'jizuhu syai'un, sesuatu pun yang membuatnya lemah, ya. Nah, berikutnya ayat yang ke-107. Qala alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan kalian tidak memiliki wali, tidak pula memiliki penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan keyakinan, ya, kepada kita, ya, menanamkan keyakinan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kerajaan langit dan bumi ini hanya miliknya. Gak ada yang bisa menolong kalian, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menanamkan keyakinan agar kita tidak ragu. Agar kita tidak ragu. Terutama menyangkut isu bahwa Muhammad merubah-rubah hukum. Ya, disebabkan oleh adanya ayat yang mansukh dan adanya ayat yang nasikh. Nah. Qala ama alimta ayyuhan nabi anta wa ummatuka anna Allah ta'ala huwal malikul mutasarrifu fis samawati wal ard. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus, ya, menyampaikan kalamnya kepada Nabi dan umatnya, termasuk kita. Ayyuhan nabi, wahai nabi, engkau dan umatmu, tidakkah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala huwal malik, yang merajai, al-mutasarrif, yang mengatur segala urusan, fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Ya. Yaf'alu ma yasha, dia Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya, wa yahkum ma yurid, dan menetapkan segala sesuatu berdasarkan apa yang diinginkannya. Wa ya'muru ibadahu, dia Allah menyuruh, memerintahkan kepada hambanya, wa yanhahum kaifa ma syaa, dan dia Allah Subhanahu wa taala juga melarang hambanya sesuai dengan kehendaknya. Wa alaihimut ta'atu wal qabul, maka kewajiban hamba adalah at-ta'atu wal qabul, taat dan menerima. Simpel saja, enggak usah neko-neko. Ya. Kewajiban kita sebagai hamba adalah at-ta'atu wal qabul, taat dan menerima. Taat melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dan menerima segala keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, simpel, jangan dibikin rumit. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang mudah, kalau dibikin rumit jadi susah. Ya. Sesuatu yang mudah, kalau dibikin rumit jadi susah. Nah. Dan sebaliknya, sesuatu yang susah, kalau dibikin mudah, insya Allah jadi mudah. Ya. Kalaupun kita dihadapkan kepada sebuah kesulitan, tidak akan selamanya.
Setelah kesulitan itu akan diganti dengan apa? Kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya hanya satu, sedangkan kemudahannya hanya dua. Ya, kesulitannya hanya satu, kemudahannya dua. Gak mungkin satu bisa mengalahkan dua. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menghitung jumlah kesulitan dan kemudahan yang kita hadapi atau kita rasakan, maka tentu akan jauh lebih banyak jumlah yang mudah atau kemudahan dibandingkan dengan kesulitan. Kesulitan itu hanya sedikit, sedangkan kemudahan jumlahnya jauh lebih banyak. Sama seperti perkara yang haram dan yang halal. Ya. Kalau mau dihitung mana banyak antara yang halal dan yang haram, yang banyak adalah yang dihalalkan, sedangkan yang haram sedikit jumlahnya. Karena itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ketika disebutkan perkara yang haram, biasanya disebutkan secara rinci, satu demi satu. Tapi ketika membahas soal yang halal, maka selalu disebutkan secara global, karena menunjukkan bahwa yang halal jumlahnya jauh lebih banyak. Ya. Jadi simpel saja. At-ta'atu wal qabul. Taat dan menerima. Waliya'lam man 'asa an laisa li ahadin min dunillah min waliyyin yatawallahum wala nasirin yamna'uhu min 'adzabillah. Di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hendaknya orang yang bermaksiat itu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi wali kecuali Allah, yang menjadi penolong kecuali Allah. Gak ada seorang pun yang bisa mencegah dari azab Allah kecuali Allah. Ya. Karena itu sadarlah. Jangan melakukan apa? Kemaksiatan. Nah. Kemudian ayat yang ke-108. Qala am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian tentang sesuatu seperti pertanyaan Musa dulu, seperti pertanyaan kaumnya Musa kepada Musa dulu. Kemudian kata Allah, "Wa may yatabaddalil kufra bil iman," siapa yang merubah keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia telah sesat ya, dan jelek jalannya. Tafsiran ayat ini, qala bal aturiduna ayyuhan nas an tatlubu min rasulikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam asya'a biqasdil inadil wal mukabarati kama tuliba mithlu dzalika min Musa. Apakah wahai manusia kalian ingin meminta kepada Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuatu dengan tujuan menampakkan pembangkangan dan kesombongan? Seperti halnya hal itu telah terjadi menimpa Musa ketika kaumnya meminta sesuatu kepada Nabi Musa dalam rangka menampakkan pembangkangan dan kesombongan. Wa'alamu, ketahuilah, anna man yakhtaral kufra wa yatrukul iman faqad kharaja an siratil mustaqim ilal jahli wal dhalal. Allah menegaskan di ayat ini, ya, ketahuilah bahwa siapa saja yang lebih cenderung memilih kekufuran dan meninggalkan keimanan, maka sungguh dia telah keluar dari jalan yang lurus menuju kesesatan dan kebodohan. Ya, menuju kesesatan dan kebodohan. Nah, di ayat yang sebelumnya bagaimana kisah tentang Bani Israel bersama Musa alaihi salatu wassalam. Nampak sekali pembangkangan mereka, nampak sekali kesombongan mereka di hadapan Nabi dan Rasulnya Musa alaihi salatu wassalam. Hingga akhirnya hal itu membuat mereka binasa. Ya. Kurang apa
Bani Israel itu. Kenikmatan diberikan oleh Allah. Kitab diturunkan kepada mereka. Rasul pun diutus ke tengah-tengah mereka. Tapi karena mereka lebih cenderung memilih kekufuran dibandingkan dengan keimanan, maka mereka celaka. Maka di ayat ini Allah mengingatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar jangan meniru Bani Israel yang selalu menampakkan pembangkangan dan kesombongan di hadapan Nabi dan Rasulnya Musa alaihissalam. Kemudian Allah ingatkan bahwa siapa saja yang cenderung memilih kekufuran dan meninggalkan keimanan, hasil akhirnya apa? Khuruj an siratil mustaqim ilal jahli wad dhalal. Keluar dari jalan yang lurus menuju kebodohan dan kesesatan. Kalau sudah seperti itu, sudah celaka. Ya, khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.